23. Iya. Jadi sebelum kejadian di tanggal 23, tangan daripada si Hari, saksi korban ini sudah terlebih dahulu cedera. Sudah cedera sehingga itu sekitar tanggal 18 mereka itu berobat ke Haji Naim. Jadi tangan si Hari itu sudah cedera sebelumnya, bukan pada saat kejadian tanggal 23. Setelah mendengar pemaparan para saksi ya tadi ada anak kandungnya dan berikut mantan istri terdakwa sendiri, ada yang mengganjal atau mungkin dari keterangan saksi ada yang tidak dibenarkan atau seperti apa? Iya, jadi gini, keterangan saksi itu dari saksi korban sama saksi dari pelapor ada ketidaksinkronan lah. Artinya ceritanya itu tangan itu saksi korban mengatakan bahwa dia begitu dijambak, didorong itu tidak sampai jatuh. Tetapi saksi pelapor bahwa didorong sampai terjatuh. Nah, di situ saja kita sudah tahu bahwa itu saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin kalau seandainya itu tidak jatuh, kok itu tangan bisa sampai luka, bisa sampai bengkak begitu gitu loh. Itu saja sebenarnya sudah ketahuan. Karena menurut keterangan dari klien kita, itu memang anak itu sebelumnya sudah sering ngamuk-ngamuk. Jadi kalau dia itu ribut suka ngamuk-ngamuk sendiri kayak gitu. Jadi kayak menyakitin diri sendirinya, dia pukul-pukul tembok. Makanya sebelum kejadian itu tanggal 23 itu mereka udah pernah ke Haji Naim juga, sudah pergi berobat tentang tangan itu. Pas waktu kejadian tanggal 23 itu hanya untuk dia pukul lagi. Dia kan tadi mengakui bahwa dia juga sempat memukul Fajar juga, tapi Fajarnya menangkis. Ya intinya kan dia memukul juga, artinya mengganggu juga tangan yang sebelumnya itu sudah bengkak. Nah, dia sudah pernah mukul-mukul tembok, mungkin sudah pernah ribut yang lain dengan mamanya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa luka itu merupakan bagian dari perkelahiannya yang dipukul sama Fajar, ya bisa saja Fajar pukul di bagian yang lain kok, masa ia pas di telapak tangan di punggung tangannya dia. Makanya kebetulan juga sebelumnya itu Fajar ini kan sudah pernah meminjam uang ke adiknya tuh tanggal 17 tuh. Dia pinjam uang ke sana, ditransfer 500.000. Di dalam voice note itu Fajar mengatakan, "Gi, bantu saya dulu. Aku lagi butuh uang untuk berobat anak saya yang tangannya kecengklak," katanya, di Haji Naim. Jadi waktu itu langsung ditransfer tuh uang 500.000, hanya disanggupi 500.000, transfer ke rekeningnya si saksi korban ini gitu loh. Jadi itu tangan kita bisa pastikan bahwa itu lukanya sebelum. Tadi juga anak itu juga mengatakan bahwa dia juga melempar Fajar dengan mainannya dia, terus dia menyiram air, dia meludahi Fajar di matanya, terus dia juga mengukul juga, dia ngata-ngatain juga, ya. Jadi biarkan aja lah nanti biar hakim yang menilai itu kejadian yang sesungguhnya seperti apa, terus yang di persidangan ini seperti apa. Karena kan kalau di persidangan ini kan terbuka lah, kita bisa untuk memaparkan semua bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengetahui itu. Karena kan pas kejadian itu ya di kamar kan cuma mereka bertiga gitu lah. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau seandainya nanti sidang lagi tuh tanggal 3 minggu depan lah. Ya. Tapi kalau tadi pemaparan ada bahwa saksi korban ini sebelumnya memang sering ngamuk-ngamuk sendiri, apakah itu bentuk depresi atau tekanan melihat kedua orang tuanya yang sering terjadi kecekcokan atau adu mulut atau keributan yang lain? Kita terlalu lebay juga kalau seandainya mengatakan sering mendengar mereka ribut kan, karena pernikahan mereka ini juga kan baru 2 tahun lah, belum diuji oleh waktu juga. Bisa saja nah ini juga kan sebelumnya mungkin karena tidak ada figur seorang ayah, atau mungkin juga karena mungkin anaknya manja. Ya kita ini juga kan punya anak juga, artinya mendidik itu juga tidak perlu juga ya sampai yang semanja bagaimana toh.
Misalnya tadi katakan bahwa dari kecil dia tidak pernah mukul anak. Ya, didikan ini kan juga bagian dari tugas kita juga toh. Walaupun tidak dengan kekerasan tentunya. Tapi disiplin diri itu juga merupakan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Ini kan bukan hanya untuk anaknya si korban ini toh, tetapi ya untuk anak siapa saja lah. Saya rasa ya kita berbenah diri untuk mendidik anak kita lebih bijak, untuk tidak mengikut campur urusan orang tua. Ya kalau orang tua ribut ya wajar-wajar saja lah. Tapi kalau anak tiba-tiba nyamparin kayak gitu kan orang tua ributnya di kamar. Ya dalam rumah tangga itu juga mana aja yang mulus kan. Cuman kalau anak itu masuk ke dalam ranahnya yang urusan orang tua, buat saya itu ya kurang baik lah. Kayak gitu. Berarti tadi cedera tangan itu yang katanya dia bilang mati sampai detik ini dia mati rasa itu terjadi sebelum kejadian di tanggal 23. Iya. Jadi sebelum kejadian di tanggal 23, tangan daripada si Hari, saksi korban ini sudah terlebih dahulu cedera. Sudah cedera sehingga itu sekitar tanggal 18 mereka itu berobat ke Haji Naim. Jadi tangan si Hari itu sudah cedera sebelumnya, bukan pada saat kejadian tanggal 23. Begitu. Dan itu cederanya oleh dia sendiri yang tadi abang bilang ngamuk-ngamuk itu atau? Ya karena menurut keterangan klien kita ya si Hari itu memang orangnya temperamen juga dan sering juga ribut-ribut begitu sama mamanya gitu. Cuman tadi mamanya tidak mengakui. Begitu. Sehat, Fajar Puji sehat. Tuhan sehat. Tuhan dia sehat toh. Jadi ya dia mengikuti persidangan ini pada dasarnya apapun yang terjadi ke depannya dia siap lah. Dia menerima atau apapun yang terjadi dalam proses persidangan ini. Cuman sekali lagi kalaupun misalnya Fajar ada salah atau apa ya mohon dimaafin lah. Kayak begitu toh. Kita juga sudah lama di dalam ini, semoga secepat mungkin proses persidangan ini selesai karena kan dalam sidangan dalam masa pandemi ini banyak trouble-nya juga. Jadi sinyalnya kurang baik lah. Kita punya klien Mas Fajarnya itu juga kadang dia tidak mendengarkan keterangan-keterangan. Hakim juga udah sekencang mungkin suaranya untuk berusaha untuk mendengarkan. Artinya kita semoga lah maksudnya proses persidangan ini cepat selesai gitu. Karena kan kendala teknis ini yang sangat luar biasa ketika klien kita tidak bisa dihadirkan ke persidangan di masa pandemi seperti ini, ya kita menghargai itu gitu loh. Cuman ya semoga cepat selesai aja lah gitu loh. Berusaha untuk jujur, begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan itu jangan ada saksi-saksi yang dibayar, yang dirayu-rayu. Karena kan kami juga ada dapat WA dari calon saksi ini yang dia diiming-imingi gitu loh. Ada bukti chatnya dengan Fajar juga. Nanti kita akan kasih tahu lah ke teman-teman media, nanti kita buka ke persidangan kalau orang itu yang dihadirkan ya itu tidak boleh kalau diiming-iming begitu karena saksi itu kan benar-benar orang yang mendengar, melihat benar-benar mengetahui gitu loh kejadian itu, bukan diajak-ajak kayak gitu, bukan yang diiming-imingi ya. Ya kita akan menyusun lah kan nanti langkah selanjutnya kita akan menyusunan pembelaan nanti waktu pembuktian ya itu nanti next tetap kita upayakan yang terbaik untuk Fajar lah, apapun yang kita lakukan kita all out kok ya. Kemudian